Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 7. Apa kabar? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Meskipun sampai hari ini kita semua belum boleh untuk bertatap muka di sekolah, namun saya harap itu semua tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa, kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam hal apapun. Nah, selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ibu Putri Stianur Utami. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini, saya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Namun, bukan hanya saya saja yang mengajar, nanti kalian juga akan bertemu dengan guru-guru hebat yang lainnya. Yaitu yang pertama, ada Ibu Lilik Al-Maknun SPD. Yang kedua, ada Ibu Aida SPD. Yang ketiga, ada Ibu Nana Sakina SPD. Dan yang terakhir, ada Ibu Fahmi Hafidatul Hidayati MPD. Nah, kami semua nanti akan bertemu kalian untuk sekarang secara online dulu ya, karena kita semua belum boleh bertatap muka. Nah, selanjutnya, dalam video ini saya ingin memberikan sedikit materi di bab pertama di kelas 7, yaitu teks deskripsi. Kita masuk ke pembelajaran ya. Ya, sekarang kita masuk ya ke dalam materinya, yaitu materi teks deskripsi. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu kompetensi dasar untuk bab ini, yaitu 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas daerah yang didengar dan dibaca. 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objektif, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, masuk ke yang pertama. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Nah, kenapa kita harus menyampaikannya secara jelas atau terperinci? Agar si pembaca atau si pendengar itu dapat merasakan, dapat membayangkan apa yang akan kita sampaikan kepada si pembaca tersebut. Nah, apa sih yang bisa kita gambarkan, apa yang bisa kita jelaskan ke para pembaca atau pendengar? Yaitu objeknya bisa berupa tempat atau peristiwa. Seperti contohnya, kalian itu bisa menggambarkan sekolah kalian. Atau kalian juga bisa menggambarkan boneka. Atau ayah kalian juga bisa makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi yaitu yang sudah tadi saya katakan, yaitu agar orang yang membaca atau yang mendengar teks atau tulisan kalian itu seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi, sebisa mungkin kalian harus menjelaskannya, harus menentukan atau menyebutkan ciri-cirinya itu secara jelas dan lengkap. Selanjutnya, ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang pertama itu berupa penggambaran. Nah, ini adalah objeknya. Jadi, dalam teks deskripsi itu memiliki objek.
bisa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Bisa juga benda mati atau yang tak hidup, yaitu berupa tempat, suasana, dan juga benda. Yang kedua, ada kaitannya dengan panca indera. Ini tujuannya untuk lebih mengkonkretkan atau lebih merinci apa yang akan kalian sampaikan. Nah, ini semua bisa dibantu dengan panca indera kita. Yang pertama itu dengan penglihatan, yang dibantu oleh mata. Contohnya, kalian bisa menggambarkan warna, misalkan warna atau bentuk. Nah, itu semua dibantu dengan mata kita yang disebut dengan panca indera penglihatan. Yang kedua itu masuk ke penciuman, yang dibantu dengan hidung. Contohnya, kita bisa mencium harum dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pengecapan, yang dibantu oleh lidah. Rasa, bisa menyebutkan pahit. Makanan ini ciri-cirinya adalah pahit rasanya. Nah, itu kita sudah menggunakan panca indera pengecapan. Yang keempat itu ada peraba, yang dibantu oleh kulit kita. Misalkan kita mau mendeskripsikan kawat, misalkan. Nah, kawat di sekolahku sangat tajam. Nah, itu bisa dibantu oleh indera peraba, yaitu kulit. Dan yang terakhir ada pendengaran yang dibantu oleh telinga kita. Misalkan kalian ingin mendeskripsikan hujan. Di rumahku hujan sangat deras, sehingga petirnya sangat kencang. Nah, itu dibantu oleh apa? Oleh telinga. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri psikis objek. Nah, itu semua seperti tadi dibantu oleh poin yang kedua, yaitu panca indera. Yang terakhir, ada jenis teks deskripsi. Yang pertama itu ada teks paragraf deskripsi subjektif. Maksudnya itu adalah suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Contohnya, kalian ingin menggambarkan pemandangan pegunungan. Nah, di situ kalian bisa menuliskan kesan kalian. Misalkan kalian bisa menulis bagaimana suasana di sana, ataukah sejuk, ataukah panas atau dingin, seperti itu. Jadi, itu kembali lagi ke persepsi atau pendapat si penulis tersebut. Kalau yang kedua itu adalah teks paragraf spasial. Maksudnya, dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Jadi kalian itu tidak menggambarkan makhluk-makhluk hidup, hanya benda-benda mati seperti tempat, benda, dan ruangan. Yang terakhir ada teks paragraf objektif, yaitu teks yang objeknya digambarkan apa adanya menurut keadaan benda tersebut. Contohnya, kalian ingin mendeskripsikan bola. Nah, kalian harus menyebutkan bahwa bola itu adalah bulat. Tidak boleh kalian ubah menjadi kotak atau persegi panjang dan lain sebagainya. Semua orang menyebut bola itu adalah bulat. Nah, itu yang dimaksud dengan objek itu berdasarkan dengan keadaan si objek tersebut, seperti itu. Jadi, benar-benar apa yang terjadi di objek itu, apa yang ada di objek itu. Semua orang menyebut objek itu sama. Nah, itu yang dimaksud dengan teks paragraf objektif. Nah, untuk materi hari ini kalian hanya 3 itu aja ya. Selanjutnya untuk mengetes apakah kalian sudah memahami tentang dengan apa yang sudah saya sampaikan, kita lihat kuis di slide berikutnya.
Kuis yang pertama. Aku berbentuk bulat. Bahan utama untuk membuat aku yaitu karet. Biasanya aku mempunyai motif persegi berwarna hitam. Siapakah aku? Ya, jawaban dari kuis pertama yaitu bola. Jadi, kalau kalian sudah bisa menebak di kuis pertama itu adalah bola, artinya kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan di materi barusan. Kuis yang kedua. Aku memiliki bulu. Mataku bersinar dalam gelap. Aku suka makan ikan. Siapakah aku? Jawaban di kuis kedua yaitu kucing. Bagi kalian yang sudah bisa menjawab pertanyaan atau kuis dengan benar, berarti kalian sudah memahami tentang materi sebelum ini yang sudah saya jelaskan. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah sedikit materi mengenai teks deskripsi di bab 1. Gimana? Mudah dipahami bukan? Semoga kalian semua dapat menangkap dan dapat memahami apa yang saya jelaskan barusan. Untuk video kali ini segini dulu ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.